Apaan tuh? Oke guys, selamat datang di Dodemit. Hari ini kita ada di segmen Hantupedia dan kita pengen ngebahas hantu yang spesial kali ini. Sebenarnya kita udah pernah bahas, Pet. Oh ya, kita pernah bahas. Kita pernah bahas kan, kita di awal-awal kita mulai bikin Hantupedia, ini salah satu yang kita bahas loh. Oh ya, tipe hantunya. Tipe hantunya udah pernah kita bahas. Tapi jadi episode kali ini lebih buat mengklarifikasi apa yang pernah kita ceritakan dulu gitu. Oh, gue skip. Ingat gak dulu kan kita pernah ngeceritain kan, oh ini kelakuannya kayak begini nih, kebanyakan yang kita ceritain minus-minus gitu ya. Waktu itu bikin emes karena dia tuh sekali makan tuh bisa 6 bakul nasi. Waduh, dia soalnya makan begini. Perempuan yang disemayamkan rahimnya sama genderuwo itu akan super sange. Oh, ternyata bentuk-bentuk genderuwo sendiri pun beda-beda. Iya, kan? Hantunya adalah genderuwo. Tapi genderuwo ini genderuwonya Tomku. Genderuwonya Tomku. Semua pasti bingung kan maksudnya gimana. Dia sobinya ya kayak Casper gitu. Iya. Jadi Caspernya Tomku. Buat yang nggak tahu, jadi ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya gue juga belum terlalu reveal ke banyak orang sih. Jadi beberapa orang yang tahu ternyata gue kasih tahu kalau gue tuh punya temen sosok genderuwo gitu. Jadi gue tuh ada temen genderuwo yang ngikutin gue. Ternyata udah lama, Pet. Dia ngikutin gue udah lama gitu. Jadi oke bro, kita mulai ya. Ini awalnya nih ya, si Om Bowo kan ya. Iya. Nah, Om Bowo ini hadir dalam hidup lo tuh ceritanya gimana sih bro? Gue nggak ngerti. Jadi ceritanya tuh sebenarnya memang udah lama banget ya. Jadi dari tahun sekitar gue awal pindah ke Jakarta, memang gue tuh pernah ada yang gue ngerasa ada yang ngikutin gue, sosoknya gede. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2012. Wah, anjir, lama Iya, banget. itu udah sekitar tahun 2012. Gue itu ngerasa, jadi kejadian-kejadiannya itu pernah kayak misalnya gue pernah ke rumah temen gue gitu ya, dan dia mungkin dia tuh peka. Terus kayak di rumah dia tuh ada yang ngejagain juga. Intinya tuh yang si sosok yang itu ribut sama yang ada di rumah, jadi gumpak sampai ada suara kayak gitu. Oke. Ya gue nggak tahu ada niat buruk atau apa, tapi kayak ya seenggaknya si ini tuh kayak ngejagain gue. Tapi selama ini dia nggak pernah ngasih sosoknya. Tapi itu lo masih belum tahu tuh. Masih belum sadar. Si Tapi gue tuh sering banget kejadian saat gue tidur, tangan gue ditarik, tangan gue dipegang, terus gue ngerasa ada yang ngepeluk. Ditarik maksudnya dikeletek-keletekin gitu. Jadi gimana nih? Lagi tidur nih, tangan gini nih, terus tiba-tiba yang begini nih, kayak digenggam gini. Oh, digenggam. Kan berasa kan? Gue pegang gue gitu, terus sampai kepegang ini berasa nih, ini kayak berasa gitu. Awalnya lo takut atau gimana? Takut ya? lah. Takutnya ini maksudnya apaan sih gitu. Yeah. Tapi kok saat yang kayak maksudnya kayak ada yang rasa kayak ini lumayan kayak, oh ternyata kok kayaknya nggak semenyeramkan ini ya gitu. Sampai jadi kan ini sebenarnya memang gue juga nggak sadar tentang sosoknya ini kan. Sosok dia aja gue juga baru tahu tuh baru kayak belum lama ini sampai karena dia reveal, dia ngasih lihat sosoknya. Okay. Oh, dia reveal bukan lu yang akhirnya bisa melihat. Jadi dia sama ini tuh dia ngeliat, jadi ngikutin gitu. gue tuh jauh gitu. Ngikutin gue tuh jauh. Cuman dia muncul itu kalau misalnya kayak kadang ya pas gue lagi astral projection atau apa, dia kadang suka muncul. Tapi muncul itu dengan sosok yang bisa jadi, ya lo tau lah, dia bisa berubah jadi sosok apa aja yang dia mau gitu. Oke, berarti awal lo pertama kali melihat dia nih bentuknya apa sih bro? Kayak bentuknya kayak... Nah, awalnya suara doang yang gue denger. Oke. Gara-gara ingat gak, kita tuh pernah bikin konten tentang si genderuwo, udah gitu kita juga pernah bikin yang postingan Hantupedia. Kan gue itu selama gue ngerjain itu dia nontonin. Itu lo udah bisa lihat wujudnya dong? Belum, tapi berarti dia baru-baru ini dong lo bisa. Baru banget. Baru kayak 2 bulan 3 bulan terakhir. Lo baru bisa melihat wujudnya itu. Iya, yang lo cerita di rumah hantu yang ada lo gambar itu. Iya, itu kan. Itu baru tuh. Oke. Itu. Kita untuk ininya kita sebut saja namanya Om King Kong ya. Om King Kong. Nah, ada ceritanya ntar. Namanya Om King Kong. Enggak, sebenarnya ada namanya. Namanya perlu gue sebutin gak ya? Hah? Gue takutnya orang kalau nyebutin namanya takutnya kepanggil. Terserah lu, itu kan nggak usah dipanggil. Sahabat lu tanya aja sama si Om King Kong. Jadi ada namanya dia tuh panjang, namanya dia pakai bahasanya, gue nggak bahasa bangsanya mereka itu tuh panjang tapi pelafalannya bagus banget. Lu kalau ngedenger itu kayak seolah-olah kayak orang lagi baca sholat tuh malah. Kayak entah kayak bahasa Arab, bahasa itu tapi bukan. Turki. Bukan juga, itu memang bahasanya mereka, tapi
gue kayak anehnya gini, kayak ngedenger suara dia tuh kayak ada satu kata tulisannya kayak warna emas. Suara dia kayak gimana sih? Bisa nggak lo kayak contohin gitu? Suaranya tuh kayak reverb, kayak lumayan berat reverb, tapi merdu. Aneh, jadi kayak saat dia ngomong tuh kayak bukan satu suara satu orang, tapi kayak berarti, ada 3 suara, kayak orang harmonisasi tuh. Chorus gitu ya, chorus ya. Kayak ada 3 harmonisasi. 3 orang ngomong sekaligus gitu dan bergema gitu. Iya, bergema gitu. Dan berarti suara yang lo denger katanya ini merdu, berarti lebih konotasinya kayak baik gitu ya. Nah, inilah makanya kenapa kita bikin episode kali ini, karena ini permintaan dari dia sih. Dia itu komplain. Jadi ceritanya dia komplain saat kita lagi bikin tentang genderuwo gitu kan. Karena gue selama ini kan gue ngegambarin genderuwo kayak begitu. Terus kita ngebahas juga, ceritain tentang genderuwo kebanyakan tentang yang negatif-negatif. Tapi memang, nah yang kita tahu di Indonesia itu tentang ada genderuwo yang memang seperti itu kan. Karena yang memang lumrahnya kayak gitu. Nah dia itu sebenarnya selama ini nggak terganggu. Tapi karena dia itu ngerasa terkoneksi sama gue dan kayak gue perlu tahu, akhirnya dia ngebisikin ke gue. Dia cuma komplain kayak gini. Gak semua genderuwo yang kamu ini gitu. Ya gak semua yang lu tulis itu bener loh, dia bilang gitu. Semua yang lu ceritain, yang lu tahu genderuwo itu gak kayak gitu loh, dia bilang. Sampai kah? Hah? Emang iya? Akhirnya dia mulai tuh samar-samar ngasih lihat sosoknya dia. Akhirnya keluar lah wujudnya. Memang sih Pet, bentuknya memang mirip gitu kayak genderuwo, tapi memang in the good way gitu, ngerti gak sih? Kalau bisa dibilang sosoknya dia tuh banyak. Gue pernah post di instastory gue. Mengklarifikasi sebenarnya kan yang kita bahas juga, kita ngasih tahu kalau ada yang baik, ada yang baik, iya, gitu. ada yang baik gitu, ada yang kayak kakek-kakek itu. Cuman karena kalau fisik genderuwonya kan kita kasih tahu kan yang serem-serem itu kan bertaring, terus yang kayak hitam, terus yang matanya merah. Memang itu ciri-cirinya bener, tapi nggak sejelek itu gitu. Jadi kayak pas gue ngegambar, gue kasih lihat gambarnya ini di sini. Iya, gue ingat tuh gambarnya dia kayak rada senyum gitu kan, maksudnya rada senyum tipis, ramah gitu, tapi rapi gitu. Dan ganteng gitu. Iya ganteng, dan waktu gue post semua banyak yang komentar, semua bilang, ih kok ganteng ya gitu. Padahal dengan sosok genderuwo loh, tapi orang bisa bilang ganteng. Karena ngerasain kayak apa ya, kepribadiannya, ngerasain charmingnya dia gitu. Jadi nah, yang buat dia mau ngelurusin adalah kayak genderuwo itu yang kita tahu ini kebanyakan adalah genderuwo yang udah kotor, Pet. Jadi bisa dibilang kastanya itu udah kasta yang bawah. Jadi di dunia genderuwo itu ada kasta. Ada kasta asli, kasta yang udah kecampur-campur, sampai yang bener-bener yang udah kotor. Yang kotor itu biasanya udah bekas dipakai sama dukun, udah bekas jadi kurir, jadi apa, pokoknya yang muncul dari dunia udah dari yang kekotoran manusia lah gitu. Gue pernah denger ada kata kajiman, tau gak? Jadi dia tuh kajiman tuh manusia yang gak bisa masuk ke akhirat katanya nih ada, terus jadi genderuwo. Kalau si Om Wowo ini dia jin ori atau ori. Jadi gini, jin ori nah gitu yang ya? dia mau cerita ini adalah kalau genderuwo itu bahkan dia aja nggak mau disamain sama setan. Dia bilang dia bukan setan, dia bukan demit, dia itu adalah, dan dia tuh saat cerita itu dia tuh sebagai kayak yang bangga banget sama bangsanya dia. Aku. Iya, karena dia tuh bangsanya memang ada sebangsa. Ya, kalau misalnya kita bilang jin ya mungkin jin gitu, tapi mereka itu memang punya kerajaan dan ada bangsa-bangsa pure-nya dia gitu. Bangsa pure-nya dia memang yang bentuk kualitasnya bagus-bagus, ibarat kayak gini lah, kayak elf. Elf kan ada dunianya sendiri ya. Jadi dia tuh memang punya bangsanya sendiri, mereka punya peradaban sendiri, dan yang elf yang masih pure ya yang pure bagus gitu, dan mereka nggak ada yang perusak yang mirip-mirip yang sama ini kita tahu negatif-negatif itu gitu, yang bukan yang tinggal di pohon-pohon gangguin cewek gitu-gitu, enggak gitu. Mungkin dia malah bukan genderuwo kali sebenarnya. Dia emang bangsanya mirip-mirip genderuwo tapi sebenarnya bukan gitu. Tapi yang dibilang genderuwo tuh dia sebenarnya. Oh, dia mengaku juga. Iya, yang dibilang genderuwo tuh dia gitu. Okay. Tapi kalau misalnya yang kesebaran kita tahu sekarang genderuwo, ya genderuwo yang udah dibilang yang kotor gitu, genderuwo yang tadi lo bilang yang kotor, udah dipakai buat. Iya, udah macam-macam itu. Yang bangsa yang genderuwo yang kayak si teman gue ini, itu sebenarnya udah jarang banget. Mereka itu nggak mau interaksi sama manusia. Jarang banget mereka yang mau turun, makanya kayak ketemu sama manusia. Biasanya mereka memang ada tugasnya yang buat ngejagain tempat khusus. Nah itu tuh yang pengen gue tanya juga sama lo sebenarnya. Itu kan trigger buat dia nongolin wujudnya itu pas kita ngobrolin genderuwo kan. Akhirnya dia menolakkan wujudnya dan
mengklarifikasi gitu kan. Ah. Nah tapi kalau trigger di awal-awal banget, Kenapa dia mau ke kenapa gue dia? ya? Nah itu gue juga tanyain kenapa. Terus yang itu kan dia bilang apa? Di gua sama dia itu kayak terkoneksi, ada koneksi energi. Jadi kalau bisa dibilang kayak dia itu sosok gue di dunia genderuwo. Ngerti gak sih? Oh, kayak iya maksudnya Kita tuh kayak kaca gitu ya. Iya, Kayak iya. maksudnya Gue juga sampai kayak, hah maksudnya gimana tuh gitu kayak kok bisa dia, maksudnya kan gini, dia kan sosoknya genderuwonya kan laki-laki ya Pet ya. Maksudnya kok misalnya kayak ke gue ke attach-nya kok ke laki-laki lagi gitu, ke gue juga gitu. Ya dia bilang di sana itu nggak ada gender dan maksudnya dia itu bahkan kayak attach itu sama energi kita tuh sama, energi kita tuh selaras. frekuensi Cocok. lo mirip banget Iya, sama sampai dia gitu bilang kali kayak ya. gue itu mirip sama dia dan dia itu mirip sama gue. Makanya bisa kayak bisa ngerasa ya bisa sama gitu. Tapi ya selama ini juga dia tahu diri dan dia tuh nggak nempelin gue loh gitu. Dia dari jarak jauh gitu. Ya kalau misalnya dia mau nempelin gue juga kan nggak mungkin juga, sama yang ngejaga kan pasti nggak boleh kan. Iya, Tapi iya. ternyata nih selaras kok boleh gitu. Sampai akhirnya ya udah gue sampai bilang ke dia, maksudnya kayak kalau lu misalnya kita mau ya cuman mau ngikutin gue, maksudnya kayak mau jadi ngejagain gue, silakan aja gitu. Tapi lu jangan pernah minta apa-apa sama gue gitu. Gue nggak akan kasih apapun gitu. Oh, jadi dia tuh betah karena sefrekuensi gitu ya. Iya, sebenarnya. lebih kayak ngerasa kayak dapet ketemu kembaran tuh. ketemu kembaran Iya, ya. mungkin kayak gitu, kayak ketemu kembaran tapi Oh, beda bangsa gitu kan. Sobi sejati nih. Iya, iya, mungkin kayak gitu. Makanya dia betah nempel sama Iya, iya. lo gitu ya. Tapi memang ada yang orang yang ngomong, ada satu netizen gitu ya, kayak ngelihat pas ngeliat tuh, dia bilang, kok mirip Tomku ya? Ada yang bilang kayak gitu. Oh ya? Serius, sampai ada yang komen mirip Tomku ya gitu. Kalau rambut pendek gini, iya lu mirip sih sama ini gambar itu. Dia rambutnya malah panjang gitu, malah kayak Oh, iya, gue lupa. panjang agak keriting kayak gitu kan. Gitu. Nah, lo pernah nggak diceritain apa sih yang dicari sama si Om King Kong ini tuh? Yang dicari sama dia? Dicari sama dia apa gitu? Enggak sih sebenarnya, kalau mereka kan punya peradabannya sendiri ya. Mereka itu nggak ada yang kayak yang gue bilang itu, dia tuh nggak ada urusan sama dunia manusia, nggak ada. Kalaupun ada pun misalnya lebih yang kayak ngejagain tempat-tempat sakral. Makanya kenapa tau nggak, kalau kita kan sering dengar kan ada tempat sakral kadang yang berubah sosoknya jadi kayak kakek. Nah itu yang bangsa yang masih pure tuh biasanya. Ya, tapi kan maksudnya dia nempel sama lo for a reason gitu. Ya cuma terkoneksi secara kebetulan sih kayaknya ya. Karena memang kayak begitu aja. Jadi terkoneksi secara energi dan frekuensi, tapi di luar itu Gak ada urusan. nggak ada Toh, urusan. bukan gitu ya. berarti gue juga Dia suka piara ya. ngomong-ngomong apa gitu nggak di luar klarifikasi gitu? Apa dia cuma lebih seringnya Dia tuh ngasih tahu tentang itu? dia orangnya nggak si karakter si sosok ini dia nggak terlalu banyak ngomong. Dia tuh lebih banyak action. Langsung banyak action. Actionnya contohnya? Bisa ada yang mau ngegangguin gua gitu, langsung diserang. Oh. Langsung tiba-tiba langsung buk bisa gitu, ada yang wah itu apaan tuh gitu. Dulu gua nggak bisa ngeliat kan, ini kenapa ya tiba-tiba, terus dia bilang, "Tom, lu kalau kesini jangan bawa-bawa yang kayak gitu dong." Sampai ada yang ngomong kayak gitu. Itu dia yang ngomong. Temen gue. Temen lo. Ya, Tom, lu bawa yang ada yang ngebawa yang gede-gede nih. Nggak gitu, sengaja, setuju. tapi kan maksudnya Gue nggak tahu, iya. gue nggak tahu. Terus ya paling efeknya ke gue itu yang kadang lu bisa lihat dong makan gue porsinya sebanyak apa. Iya kan? Jangan-jangan itu buat dia Iya, juga. tapi memang gitu, memang. Jadi kadang kalau pas Tadi kalau dia lagi- makan di luar nasi padang 2 bungkus cuy. Nasi padang nasi bisa nggak ngerti. gue kalau misalnya udah ke-connect sama dia, wah itu Gue belum sarapan ya. kadang kebawahnya kayak gitu. Jadi kayak porsi makan gue tuh banyak kan, sampai gue bilang kayaknya yang ikut makan sama gue tuh ada banyak gitu. Jadi ke bawah aja gitu kan, karena memang kita selaras energi gue kepake. Nah terus itu ke bawah juga. gue juga gitu. pengen nanya tuh. Lo punya teman lain gak sih selain si Om Bowo ini? Ada. Siapa aja tuh bro? Tapi ya sebenarnya ya yang kalau paling deket siapa? Paling deket si Om Bowo, si Om King Kong. ini kalau dibilang teman ya, Heeh. apa semua sebenarnya kok, karena gue nganggap semua Temen, yang Casper. ngejaga gue juga kan kayak temen, kalau Iya bisa juga dibilang. sih. Heeh. Ya Iya selama juga sih. selama ini kan mereka juga kayak penjaga, kayak ngejagain tapi kayak temen juga sih, Pak. Yang dewa-dewa dan gitu ya, yang apa? Yang paling dekat sih si emak sih. Si emak. Emak Tuh yang mana ya? emak itu yang ngejagain gue itu. Itu lo ketemunya kapan sih? Pas lagi spiritual awaken pertama kali. Oh yang pas melukat. Bukan. Oh? Jadi kan gue spiritual awaken pertama itu gue langsung ketemu sama dia kan. Nah ini tuh nenek buyut gue. Oh iya. Oke. Yang pokoknya sering berkomunikasi sama gue sih sampai saat ini ya si emak sama si Peng, sekarang si Om King Kong. Oh, lu nggak pengen tahu kenapa bisa ada nama Om King Kong? Nah, katanya nggak boleh tahu. Enggak, kan nama aslinya kan gue nggak kasih tahu. Oh ya, kenapa Om King tiba-tiba Kong? ada nama Om King Kong? Iya, kenapa? Jadi ceritanya gini, lucu banget. Kemarin pas lagi Imlek, ini kejadiannya Imlek. Pas lagi Imlek kemarin, gue kumpul ke rumah saudara, ke sepupu gue. Gue ada ponakan masih kecil, baru umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah ternyata si ponakan gue ini namanya Ola. Si Ola ini
dia juga Bisa anak lihat. indigo, Oh, anak indigo. oke. Gue juga baru Baik, sadar baik, nih baik. ternyata nih anak memang bisa, karena memang waktu pas tinggal di rumah sebelumnya pun digangguin terus gitu. Pas kemarin kita lagi ngumpul, kondisinya lagi ngumpul keluarga lagi banyak nih, sepupu-sepupu, ada mamanya, ada papanya, terus ada om tante, pokoknya semua lagi ngumpul. Si Ola tuh baru keluar dari kamar, entah dia baru bangun siang atau baru beres makan. Terus dia ngeliat gue kan, gue panggil Ola gitu. Dia ngeliatin gue bengong, Pet. Bengongnya bengong kayak aneh gitu, sampai semua diketawain kan sama saudara-saudara gue, pada bilang itu matanya nggak kedip sama sekali loh kayak gitu. Terus si Ola cuma diem, kenapa? Gue langsung wah ini datang nih, ada yang datang nih, gue bilang gitu. Terus si Ola langsung teriak, Om King Kong gitu. Langsung Om King Kong, terus dia lari ke kamar, terus ngintip gitu, Om King Kong gitu. Gue bilang, terus saudara-saudara gue pada ketawa dong, pada ngiranya Om King Kong tuh gue gitu kan, gara-gara mungkin gue berewokan gitu kan. Itu karena sih Ada si ini, Om King si Kong. ada di belakang gue gitu kan. So gue bilang, gue baru bilang ke saudara gue bilang, enggak, dia tuh ngeliat yang di belakang gue gitu. Hah, serius Tom gitu kan? Ya tapi untungnya nih keluarga gue yang ini tuh semua udah yang percaya, tipe yang ngerti, paham sama dunia kayak ginian, jadi bukan yang skeptis. Jadi langsung, sudah keluarga lo open minded ya? ini kalau keluarga dari mama gue begitu semua kebanyakan. Karena kan gue dapat keturunan garis ini kan dari keluarga mama. Dari ini dari keluarga mama, dan Ola ini juga kan dari keluarga mama garis ini. Makanya dia bisa lihat juga tuh. Iya. Nah terus langsung gue kasih lihat nih, karena kalau nggak percaya nih gue udah pernah gambar. Gue kasih ke koko gue nih. Nih lu kasih lihat ke si Ola, bener gak gini? Si Ola dipanggil sama koko gue, sini Ola. Ini bukan Om King Kong, dikasih lihat begini. Iya nih bang, ngajak main ciluk bak. Ciluk bak. Tapi memang kalau si ini memang baik kan, memang bukan yang gitu. Gue bilang masih ada gak Om King Kongnya? Ada ya. Gue bilang ya udah ya Om King Kong suruh pergi ya. Gue bilang kayak gitu. Om King Kong ini punya kayak tempat bersemayam gitu nggak tuh? Kayak batu mustika atau keris gitu? Nggak, dia bebas. Dia free. Nggak ada tempat ya? Karena yang orang yang kalau sosok yang ada pakai tempat kayak gitu, itu tuh udah jadi budak, itu udah jadi slave. Itu yang udah kayak ketangkep. Itu yang dijadiin. Iya, itu yang udah kotor. Itu udah nggak pure kayak gitu. Kalau ini kan nggak, dia kan bebas, dia datang semau dia dan bisa dipanggil sih, tapi ya semau dia. Gila. Ini dia lagi senyum nih. Oh ya? Dia ada nih? Ada datang. Ada datang nih? Pasti dong lagi diomongin gitu kan? Ya, kan yang mantau, diomonginnya bener gak gitu kan, ini lagi senyum-senyum. Om King Kong, makasih ya udah datang ya Om King Kong ya. Makanya aman kan, gak ada gara-gara. Jangan lupa like, subscribe, komen. Om King Kong makasih ya supportnya. Ini ada yang lucu sih. Apa? Ini barusan nih bisikin. Itu yang katanya yang di depan kamera tuh mirip bangsa dia. Siapa? Gue tuh pernah ngomong sama lu kan. Iya kan? Dia bilang kayak misalnya teman-teman dia tuh katanya mirip-mirip kayak si Afif. Berarti bangsawan sebenarnya Mas Afif ya. Bisa dianggap, bisa jadiin temen tuh. Boleh temenan tuh dia. Gitu. Oke. Ada pertanyaan apa lagi? Anaknya emang Om King Kong nggak tahu sih gue. Nah, jadi gue sih pengen meluruskan aja buat yang nonton. Maksudnya ternyata ada hal yang kayak kita nggak tahu gitu. Ternyata si Genderuwo itu sebenarnya ada ras yang asli gitu. Ada ras aslinya yang bener-bener nggak senegatif itu loh gitu. Dan jadi, mungkin itu berlaku buat semua jenis hantu nggak sih? Mungkin ya, mungkin karena ini kita baru review kan, baru taunya tentang ini karena gue dapat informasi langsung dari dia kan. Karena dia komplain gitu kayak, kok gue lu nyeritain bangsa gue kayak begitu banget. Gitu. Ya, kok begitu banget sih? Nggak kayak gitu loh gitu. Ternyata dia kasih tahu, gue tuh sampai ingat, gue tuh pernah dibawa sama dia, pernah astral projection mau ke bangsanya dia. Wow. Cuman gue nggak dikasih masuk. Itu gue ngeliat ada tembok tinggi banget, temboknya udah kayak tembok. Ini tuh ngedam yang kayak buat apa sih? Buat nginin air. Oh iya, dam. Ya pokoknya kayak dam, temboknya setebel dam itu tapi semua dari emas. Dan ini yang itu kayak ada yang ngejagain. Kayak Wentira. Masa sih? Iya, Wentira kan dari emas semua. Gue cuma dari depan, gue nggak bisa masuk, cuma ngeliatin gitu. Di atasnya itu ada yang pas gue lagi mau ngedeket, ada genderuwo yang loncat tapi warnanya emas. Wow. Warnanya coklat emas. Loncat ke atas itu, pokoknya kayak gue nggak boleh masuk gitu. Itu kayaknya itu penjaganya sih. Penjaganya sih. Gede banget, gede banget, bener-bener segede kayak gede King Kong yang King Kong gede gitu ya. Jadi kan kalau yang kita ngebayangin kan sekarang sosok Genderuwo itu modelnya kayak cuman segede human, paling cuman lebih gede dikit 2 meteran gitu kan, 2 meter. Dia kayak Heimdall kali ya. Iya. Tapi kalau ini gede banget, gede terus yang kayak tegak banget, gagah banget itu. Emas. Itu kayak 3D banget pas muncul gitu.
loncat dari bawah ke atas langsung cuy berdiri Ya di kali atas tuh di bang, anime dong. iya gitu. Gue baru tiba-tiba baru keinget itu. Keren. Oke bro, jadi untuk menutup nih bro, lo ada nggak tips buat teman-teman kita yang mungkin punya pengalaman yang serupa sama lo nih, yang punya teman-teman juga yang maksudnya mungkin ada yang nempel tapi nggak tahu harus gimana. Oh, oke. Kemarin juga kebetulan ada yang nanya nih, Nah, ada lo yang cerita. punya- Iya, dia katanya lagi ada yang ketempelan maksudnya gitu, ada yang ngikutin dia dari SMP. Sebenarnya gini, kalau menurut gue yang namanya kita gitu ya, apalagi ada orang-orang yang memang punya bakat gitu, biasanya tuh memang gampang dideketin atau diikutin sama sosok-sosok kayak gitu. Selama sosok-sosok itu nggak ganggu, selama sosok-sosok itu nggak ngambil keuntungan dari diri lu, ya nggak apa-apa sih. Kan ya nggak apa-apa kan, kalau misalnya dia nggak ngeganggu kok. Iya. Kecuali dia ganggu, dia bikin kehidupan lu makin jadi aneh, usir lah kalau kayak gitu. Iya. Tapi cara ngusirnya juga kalian bisa ngomong baik-baik kok. Bisa ngomongnya misalnya kayak, aduh lu kayaknya nggak cocok sama gue, lu cari orang lain deh gitu, gue nggak mau main urusan sama lu. Misalnya Kalau kayak gitu. dia nggak ngapa-ngapain dan baik ya mungkin Iya, itu why not? tempat nambah wawasan. Iya. Anggap aja mereka ngejagain gitu. Mereka yang ngejagain lu gitu. Ya. Dari yang sosok-sosok negatif yang mau ngedeket dari hantu-hantu atau spirit gentayangan gitu kan, mereka ya dijagain siapa Iya, sih nggak mau? iya. Iyalah. Iya kan? Kayak auto tameng gitu Iya. ya. Cuman ya Tameng tetap otomatis kita gitu. juga harus sopan. Kita harus pokoknya kalau yang gue mau encourage ke teman-teman adalah kita tuh harus respect sama siapapun itu, sama semua makhluk ya ciptaan Tuhan itu. Jadi jangan ngerendahin makhluk apapun lah gitu. Walaupun misalnya kadang ngerasa manusia ciptaan paling sempurna sama dari Tuhan gitu, tapi ya karena mungkin kita tahu kita yang sempurna, tapi jangan merendahkan yang lain gitu. Tetap respect, karena mereka juga kalau kita respect bakal lebih indah lah gitu. Mereka juga pengen dihormati kok. Iya. Jangan dianggap rendah gitu. Untuk siapapun itu. Jadi kayak ngelihat hantu jangan langsung tiba-tiba karena dia hantu langsung diusir gitu. Diusir padahal ya itu kan rumah dia gitu. Memang dia lagi Kali tinggal di mereka sana. hobbits gitu kali ya, pendek-pendek gitu. Kurcaci. Ya gitu. Oke Tom, thank you Ya. banget. Om King Kong juga thank you banget Thank udah you. datang. Hmm. Jadi itu dia cerita tentang temennya, Caspernya Tomku, si Om King Kong. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di The Demit berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan klok. Ya itu. Bye-bye.